Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askasila Hermansyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Syiah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Fajar. Jadi di sini saya akan membahas tentang teologi Syiah. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa Syiah itu bagaimana, nah kita harus tahu terlebih dahulu Syiah itu apa sih. Nah, jadi Syiah ini berasal dari bahasa Arab yaitu Syiatun yang berarti suatu kelompok atau pengikut. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud dengan kelompok atau pengikut ini yaitu orang-orang yang mengikuti atau mendukung seseorang dalam konteks keagamaan. Lalu secara istilah Syiah ini adalah suatu kelompok atau aliran yang sangat mencintai Ahlul Bait dan mereka juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang pantas untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, tadi kan di pengertian Syiah secara istilah ini terdapat kata Ahlul Bait. Jadi yang maksud Ahlul Bait di sini yaitu keluarga Nabi, tapi tidak semua keluarga Nabi ini disebut sebagai masuk dalam kategori Ahlul Bait. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap Ahlul Bait oleh orang-orang Syiah ini. Nah, di antaranya yang pertama ada Nabi Muhammad SAW, lalu Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Jadi seperti istri Nabi, cucu-cucu Nabi itu tidak termasuk ke dalam Ahlul Bait. Namun yang termasuk ke dalam Ahlul Bait itu hanya keturunan dari Ali dan Fatimah saja. Namun selama periode dari wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga terbunuhnya Utsman bin Affan, nah Syiah ini tuh hanya pendukung Ali saja, hanya pendukung personal Ali, jadi belum masuk ke ranah teologis dan praktisnya, jadi murni hanya pendukung saja. Lalu Syiah ini muncul dan menunjukkan keaktifan teologis dan politik praktisnya setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu semakin intensif setelah Ali bin Abi Thalib ini naik menjadi khalifah untuk menggantikan Utsman bin Affan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib kalah dalam peristiwa Tahkim, nah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, nah kelompok Syiah ini mulai merambah ke ranah teologis dan politik praktisnya. Jadi ketika sebelum Utsman bin Affan wafat jadi belum masuk ke ranah teologis dan praktisnya, jadi hanya sebagai pendukung saja. Nah, ketika Utsman bin Affan wafat, lalu Ali bin Abi Thalib ini diangkat menjadi khalifah, barulah dari sini mulai aktif. Jadi Syiah ini muncul dari seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini beliau adalah seorang pendeta Yahudi dari Sona'ah Yaman. Abdullah bin Saba masuk Islam tidak semata-mata karena memang ingin memeluk agama Islam atau ingin mempelajari agama Islam lebih dekat, tapi dia hanya ingin merusak agama Islam ini dari dalam. Nah, setelah dia masuk Islam, nah setibanya dia di Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, nah tujuan dia masuk Islam ke Madinah ini yaitu untuk merusak agama Islam. Tapi Abdullah bin Saba ini merupakan tokoh yang sangat kontroversial. Nah, menurut Ahlu Sunnah, tokoh ini memang ada namanya Ibnu Saba. Tetapi sekelompok Syiah, ada beberapa kelompok Syiah yang berbeda pendapat mengenai Abdullah bin Saba ini. Nah, yang pertama, ulama Syiah berpendapat bahwa Abdullah bin Saba ini hanya sebagai syahsiyah wahmiyah saja, jadi sebagai tokoh fiktif yang memang tidak pernah ada. Tetapi kelompok Syiah juga berpendapat lagi bahwa menyebutkan Abdullah bin Saba ini memang benar-benar ada. Jadi terdapat beberapa pendapat dari aliran lain atau menurut kelompok Syiah itu tersendiri.
Lalu pada masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, nah ketika masuknya Abdullah bin Sabah ini ke Madinah, jadi Abdullah bin Sabah ini menjadikan umat Islam ini rusak dan terpecah belah. Banyak terkena benturan-benturan sehingga menyebabkan umat Islam ini menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, biang dari permasalahan dan terpecah belahnya seterusnya umat Islam ini, nah ini disebabkan oleh Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini sangat sekali mencintai Ali dan terlalu berlebihan mengagungkan Ali sampai dia berani membuat hadis maudhu untuk mengagungkan Ali dan merendahkan ketiga khalifah sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga inilah si Abdullah bin Sabah ini menyebarkan fitnah dengan cara menulis ajaran Islam yang tadi itu tujuannya hanya satu, untuk merusak agama Islam dari dalam. Jadi dari sinilah kisah perpecahan, semua kisah perpecahan itu dimulai tuh dari sini, dari Abdullah bin Sabah yang telah menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang memuja Ali secara berlebihan dan merendahkan sahabat-sahabatnya serta memberikan perpecahan untuk umat Islam pada saat itu. Nah, Syiah ini juga mempunyai 12 imam. Jadi ketika seseorang tidak hafal atau tidak tahu ke-12 imam ini, nah mereka ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim atau tidak diterima keimanannya. Jadi syarat untuk menjadi seorang muslim atau diterima keimanannya ini harus hafal imam yang 12. Jadi memang orang-orang Syiah ini beranggapan atau meyakini bahwa mereka harus beriman atau mempunyai imam yang 12. Nah, imam ini emang maksum, dianggap maksum oleh orang-orang Syiah ini, yaitu sebagai orang yang suci dari kesalahan. Jadi tidak pernah berbuat salah atau maksiat sekalipun. Mereka juga meyakini bahwa imam mereka ini ada 12. Jadi di antara rukun iman orang-orang Syiah ini salah satunya ya ini ada beriman kepada imam yang 12. Jadi jika tidak beriman dengan imam yang 12 ini, maka berarti tidak dianggap sebagai orang muslim. Jadi siapa saja mereka yang tidak mengimani imam yang 12 ini, maka mereka tidak dianggap keimanannya. Nah, sebaliknya jika mereka beriman atau mengimani imam yang 12 itu, otomatis mereka disebut sebagai orang muslim dan diakui keimanannya. Lalu setelah membahas tentang sejarah munculnya Syiah, nah di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran Syiah. Nah, aliran Syiah ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama ya, jadi Syiah yang besar itu terbagi menjadi 3 yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama ada Zaidiyah, yang kedua ada Kaisaniyah, yang ketiga yaitu Imamiyah. Imamiyah ini atau juga bisa disebut sebagai Isnasyariyah, Ja'fariyah, dan sebagainya. Pembahasan yang pertama yaitu Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi, kelompok Syiah ini lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab mereka tidak mengangkat para imam 12 ini kepada derajat kenabian. Jadi mereka masih menganggap bahwa khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib itu memang sah. Nah, mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat dan mereka juga mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi tidak mengingkari selain Ali. Mereka juga tetap menganggap khalifah sebelum Ali. Oke, jadi pembahasan kedua yang akan dibahas setelah Zaidiyah yaitu kita akan membahas tentang Kaisaniyah. Nah, jadi
Kaisaniyah ini salah satu sekte Syiah yang dinisbatkan kepada Mukhtar bin Ali bin Ubaid As-Saqafi. Nah, jadi kelompok ini meyakini bahwa putra Ali bin Abi Thalib yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ini tuh anak dari selain Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi dia ini adalah salah satu imam Syiah yang harus ditaati, bahkan di urutan nomor 2 setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi sekte Syiah Kaisaniyah ini percaya bahwa Muhammad Al-Hanafiyah yaitu anak dari bin Abi Thalib adalah imam Syiah kedua setelah Ali bin Abi Thalib. Oke, kita kali ini akan membahas tentang imamiyah. Setelah tadi kita membahas tentang Kaisaniyah, kita sekarang akan membahas imamiyah. Jadi imamiyah ini adalah salah satu sekte Syiah yang paling umum dan mayoritas. Jadi mereka ini percaya dan meyakini bahwa imam yang 12 yang mereka percaya sebagai imam maksum ini adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga percaya bahwa imam terakhir, imam ke-12 mereka ini percaya bahwa imam ke-12 itulah yang akan menjadi Imam Mahdi, dan mereka percaya bahwa Imam Mahdi tersebut masih hidup dan akan datang kembali ketika nanti pada akhir zaman. Jadi kenapa bisa disebut sebagai imamiyah? Nah, karena sebab dasar akidah mereka ini, akidah pokok mereka ini adalah imamah atau kepemimpinan. Nah, lalu pengangkatan serta kepatuhan kepada seorang imam ini menjadi bukti keimaman kepada imam yang 12 itu. Jadi ketika seseorang tidak beriman kepada imam 12, jadi mereka tidak diakui keimanannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran pokok Syiah. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa aliran-aliran atau sekte-sekte yang terdapat dalam kelompok Syiah. Nah, sekarang kita bahas tentang ajaran pokok aliran Syiah ini. Nah, jadi pokok ajarannya itu ada 3. Nah, yang pertama imamah atau kepemimpinan, lalu yang kedua ada roj'ah, inkarnasi, dan yang ketiga yaitu taqiyah. Nah, oke. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang imamah atau kepemimpinan. Jadi Syiah ini meyakini bahwa kebijakan Tuhan menuntut perlunya kehadiran seorang imam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad ini, kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh keturunan beliau dari jalur Ali bin Abi Thalib, karena mereka percaya bahwa imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib lah mereka ini adalah pemimpin yang maksum atau terbebas dari dosa. Nah, lalu mereka juga memiliki pengetahuan yang dalam tentang agama. Jadi ketika mereka salah atau ketika mereka butuh untuk menanyakan sesuatu, nah mereka yakin bahwa keturunan dari Ali inilah yang bisa menjadi panutan untuk mereka taati, seperti itu. Jadi pembahasan yang kedua yaitu roj'ah. Nah, roj'ah ini bisa disebut sebagai inkarnasi yang artinya kembali. Jadi orang-orang Syiah ini percaya bahwa imam-imam mereka yang 12 ini akan dibangkitkan kembali setelah datangnya Imam Mahdi. Nah, lalu dalam Syiah sekte Imamiyah Isna Asyariyah ini mereka juga percaya bahwa Muhammad Al-Mahdi ini sedang dalam keadaan tersembunyi yang lama, bisa disebut juga sebagai Al-Ghaibah Al-Kubra. Nah, dan akan kembali lagi pada suatu masa sebelum hari kiamat. Nah, jadi Roj'ah versi mereka ini adalah kebangkitan dari alam kubur ke alam dunia untuk membalaskan dendam. Nah, setelah membalaskan dendam, mereka semua akan mati, termasuk imam-imam yang 12 yang mereka percaya itu.
Yang ketiga yaitu taqiyah. Jadi taqiyah ini menampakkan ucapan tetapi berbeda dengan perbuatan. Nah, orang-orang Syiah ini menganggap boleh untuk melakukan ini ketika dalam keadaan darurat ataupun tidak. Oke, kita selanjutnya akan melihat beberapa kasus atau beberapa contoh keberadaan Syiah ini dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama, kita lihat dari negara Iran. Jadi, negara Iran ini mayoritas memang penduduknya ini menganut Syiah Imamiyah. Jadi, sistem kepemimpinan di negara Iran ini didasarkan pada ajaran Syiah dengan seorang pemimpin atau kepemimpinan tertinggi ini yang merupakan seorang ulama Syiah. Jadi ketika ada seseorang yang memang mempunyai kepemimpinan tertinggi atau tahta tertinggi, maka mereka ini disebut sebagai ulama Syiah. Lalu yang kedua, kita lihat contoh kasus pada negara Yaman. Nah, jadi di negara Yaman ini mayoritasnya penduduk Yaman ini adalah Muslim Sunni, tetapi ada juga minoritas Syiah yang signifikan, terutama pada Yaman Utara. Jadi di Yaman Utara ini kebanyakan menganut ajaran Syiah Zaidiyah. Nah, mungkin inilah beberapa contoh kasus yang terdapat dalam keberadaan Syiah di kehidupan masyarakat. Jadi bisa kita lihat ya, masih ada memang yang menganut ajaran-ajaran Syiah di Yaman, seperti di Iran dan sebagainya. Oke, jadi mungkin ini akan menjadi pembahasan terakhir yang akan saya bahas. Nah, di sini saya akan sedikit mengungkapkan pemikiran murni untuk teologi Syiah ini menurut pemikiran saya. Nah, jadi saya ini tidak setuju ya, karena mohon maaf mungkin teologi ini terlalu ekstrim dan orang-orang Syiah ini terlalu mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga mereka juga menetapkan atau menjadikan 12 imam ini sebagai standar keimaman seseorang. Nah, saya kurang setuju seperti itu. Karena dengan alasan ketika kita mau mencintai seseorang ya boleh saja, bahkan sangat dianjurkan ya ketika kita mencintai Rasulullah atau mencintai sahabatnya gitu. Tetapi balik lagi, ketika kita mencintai sesuatu tidak boleh secara berlebihan, bahkan mungkin ya harus secara wajar gitu. Jadi tidak lebih besar cinta kita kepada Sang Pencipta. Jadi diusahakan untuk dalam tahap wajar-wajar saja, tidak berlebihan dalam mengagungkan atau memuja seseorang, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya pembahasan Syiah yang saya bahas ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Nah, mungkin dari pembahasan ini menurut pandangan saya terhadap teologi Syiah, mungkin ada beberapa dari orang-orang tertentu atau dari yang lainnya terhadap pro dan kontra yang saya sampaikan ini. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.